Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Tapi nanti saya sedikit-sedikit ngasih materi yang lain ya, berkaitan dengan pajak internasional ya. Oke, monggo silahkan bagian siapa sekarang yang presentasi? Desi, Bapak. Desi boleh, saya tutup itu dulu ya. Udah ini belum multi. Oke, silahkan ya. Bentar-bentar. Oke, Des. Saya minta maaf ya. Besok tuh saya ada seminar. Jadi mengenai di konsultansi di Ikatan Konsultan Bekasi. Jadi mohon maaf besok gue pada nggak ada, ya udah dengan senang hati saya bisa digeser hari ini ya. Makasih ya. Siap, Bapak. Izin share screen ya, Pak. Oke, mangga. Udah terlihat belum ya, Pak? Dan teman-teman. Oke, silakan. Oh, udah ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Endang dan teman-teman semua, izinkan kali ini Desi untuk memulai presentasi dari tugas analisis putusan pajak. Oke, di sini putusan pajak yang saya analisis itu ada dua, di mana awalnya itu dari kasus banding, kemudian pemohon banding tersebut tidak puas atau masih mau mengajukan peninjauan kembali. Kok ke Baik, di sini ada deskripsi putusan di mana untuk yang banding itu nomor putusannya PUT strip 01982 titik 13 garis miring 2020 strip garis miring PP garis miring M titik XA tahun 2024, di mana tanggal dimusyawarahkannya itu tanggal 27 Februari 2023. Nah, di sini itu pihak-pihaknya ada yang pertama pemohon banding yaitu PT Dharma Keri Satya atau bisa diakronim jadi PTSKS. Kemudian ada terbandingnya di sini Direktorat Jenderal Pajak yang diakronimkan menjadi DJP. Pokok sengketa dari putusan ini yang cuma ada satu, yaitu koreksi positif atas pajak penghasilan pasal 26 terutang masuk pajak Oktober 2017 sebesar Rp24.786.914. Sumbernya dari ini Kemenko. Oke, di sini poin-poin menurut terbanding atau DJP yang pertama itu PTSKS itu dianggap melakukan penyalahgunaan P3B atau tax treaty. Kemudian menurut pasal 26 pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, besaran tarif untuk potongan pajak penghasilan itu 20% dari penghasilan bruto. Kemudian pasal 12 royalti angka 2 bahwa apabila penerima royalti merupakan pemilik manfaat royalti, maka tidak akan lebih dari 10%. Kemudian nomor 4 itu ada objek pajak penghasilan, pembayaran royalti yang dibayarkan pemohon banding atau PTSKS kepada Sharing Law International Hotel Management BV atau disingkat jadi SHIM Netherlands. Ini tidak berhak menggunakan fasilitas P3B antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian, menurut DJP juga, berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelusuran profil, terdapat kesalahan alamat, di mana alamat SHIM BV ini yang dicantumkan dalam SKD Form DGT 1 itu tuh merupakan alamat hukum dan notaris Wanderdorf dengan nama lawyer dan notarisnya itu Emily de Dread. Selain itu, menurut DJP juga, menurut DJP yang melakukan penelusuran melalui www.bloomberg.com, diketahui bahwa SHIMBV ini merupakan perusahaan subsidiari dari Sharing Law Asia Ltd dan tidak punya pegawai ataupun staf. Nah, menurut DJP juga ada perbedaan
kepemilikan merek dagang sharinglah antara dokumen perpanjangan merek dagang yang telah dikeluarkan oleh Kemenkumham, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor R017151-2012 tertanggal 13 Agustus 2012 itu namanya Sharingla International Hotel Management Limit. Dan sedangkan di kontrak royalti yang dimiliki perusahaan PT SKS itu tuh namanya Sharingla International Management BV atau SHIM Netherlands. Kemudian di poin terakhir itu ada pemeriksa berpendapat bahwa perusahaan Sharingla International Hotel ini, Hotel Management BV ini merupakan perusahaan konduit dan tidak ada asistensinya. Seperti yang sudah dijelaskan di poin 6, tidak ada staf ataupun pegawainya. Nah, di sini pihak dari PT FKS ini melakukan pembantahan di mana yang pertama itu pembayaran royalti ini tuh dilakukan atas pelaksanaan dari adanya perjanjian lisensi dengan Sharingla International Hotel Management BV. Kemudian yang kedua, pemohon terbanding telah melaksanakan kewajiban pemotongan pajak atas pembayaran royalti tersebut sesuai dengan pemanfaatan dari P3B. Kemudian yang ketiga itu telah menerapkan P3B sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor PR strip 61 garis miring PJ titik 2009 Junto PER strip 24 garis miring PJ garis miring 2010 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak yang telah diubah menjadi peraturan jenderal pajak. Di sini itu berbunyi hanya perlu mengisi form DGT 1 gitu untuk PTSKS ini untuk melakukan memanfaatkan P3B gitu. Nah, terus ada poin selanjutnya yaitu pasal 4 ayat 1 mengenai SKD di mana terdapat dua jenis formulir yaitu ada form DGT 1 dan form DGT 2. Nah, untuk perbedaannya ini tadi sempat nyari-nyari sedikit kalau yang DGT 1 ini untuk selain BUT, kalau yang DGT ini tuh ini tuh BUT ataupun tidak BUT yang selain ada di Indonesia gitu. Berkedudukannya bukan di Indonesia, tapi kalau yang di form DGT 2 ini untuk BUT ataupun tidak BUT tapi berkedudukannya tuh di Indonesia gitu. Kemudian di sini juga menurut pemohon terbanding menyatakan bahwa telah memberikan surat keterangan domisili yang telah divalidasi oleh otoritas pajak di Belanda guna pemenuhan pajak dengan P3B antara Indonesia dan Belanda, sehingga penghasilan tersebut dikategorikan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak di Belanda sesuai dengan P3B Indonesia dengan Belanda. Dan yang terakhir itu ada dalam lisensi agreement tanggal 24 April 2014 bahwa pemohon banding itu mengakui kebenaran bahwa intellectual property yang dimiliki atau kepemilikannya itu berada di lisensor dari Sharingla International Hotel Management BV. Kemudian di sini ada pertimbangan hakim, di mana pendapat hakim itu yang pertama, menurut terbanding, pemohon telah menurut DJP, di sini PT FKS itu tuh telah menerapkan praktik treaty shopping gitu atau penyalahgunaan dari P3B. Kemudian menurut terbanding juga merek Sharingla International Hotel Management BV Netherlands ini merupakan perusahaan konduit. Kemudian di sini juga pemohon banding menyertakan bukti perjanjian lisensi dan bukti pemberian hak eksklusif dari kekayaan intelektual Sharingla. Kemudian pemohon juga menyertakan permohonan dari law firm Ambrose dan Partners serta surat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang telah dikeluarkan oleh Kemenkumham. Selanjutnya pertimbangan hakim juga di sini berdasarkan pasal 26 ayat 1A bahwa penilaian negara domisili itu tidak hanya ditentukan melalui SKD atau surat keterangan domisili, tapi berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan dari penerima manfaat. Kemudian menurut majelis, pemilik lisensi merek dagang Sharingla adalah SHIM BVI atau British Virgin Island, sehingga British Virgin Island dan Indonesia ini tuh tidak memiliki P3B gitu. Jadi tidak bisa menerapkan P3B antara Indonesia dengan Belanda tadi. Karena di sini menurut hakimnya untuk Sharingla ini tuh berasal dari British Virgin Island. Nah, karena setelah tadi pertimbangan hakim dan pendapat dari DJP dan PTSKS, hasil putusannya itu menolak banding pemohon banding
mempertahankan surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 26 masa Oktober 2017 nomor 0067 garis miring 04 garis miring 17 garis miring 059 garis miring 19 tanggal 23 Mei 2019. Nah, karena hasilnya ini dari PTSKS masih kurang, jadi PTSKS itu melakukan pengajuan PK atau peninjauan kembali dan di sini sudah keluar hasilnya di mana nomornya itu 6428 garis miring B garis miring PK garis miring PJK garis miring 2023. Nah, tanggalnya itu tanggal dimusyawarahkan putusan ini itu 21 Desember 2023 di mana pemohon bandingnya tetap sama yaitu PTSKS dan terbandingnya itu DJP dan pokok sengketanya masih sama yaitu koreksi positif atas pajak penghasilan 26 terutama masa pajak Oktober 2017 yaitu sebesar 24.786.916. Ini putusan ini didapatkan dari putusan Mahkamah Agung. Nah, di sini tuh menurut DJP atau pihak peninjauan kembalinya itu tuh mengajukan kontra memori peninjauan kembali. Sempat cari sedikit juga terkait kontra memori ini tuh sebuah argumen di mana DJP ini tuh menolak adanya peninjauan kembali dari PTSKS. Kemudian di sini PTSKS juga memberikan pendapat bahwa permohonan pengajuan banding ini tuh harus diterima atau dimohon untuk diterima oleh Mahkamah Agung karena sudah memenuhi ketentuan formal. Kemudian pemohon banding juga menyatakan bahwa pembayaran marketing fee dan royalti kepada SHIMBV merupakan pelaksanaan perjanjian yang sah dan PT SKS telah melakukan kewajiban pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 26 sesuai aturan. Kemudian PT SKS juga melampirkan surat keterangan domisili dari Otoritas Pajak Belanda tertanggal 15 Februari 2017 sebagai buktinya. Nah, dari hal tersebut, pertimbangan hakim di sini yang pertama itu dari putusan sebelumnya terbanding, iya, DJP itu menganggap bahwa PTSKS ini tidak seharusnya mendapatkan manfaat dari P3B. Kemudian pemohon banding SHIM, sorry, tipe Pak maaf, SHIM BVI dan SHIM BV merupakan pihak-pihak yang terafiliasi atau memiliki hubungan istimewa. Kemudian hakim juga melakukan pertimbangan di mana pemohon banding itu sudah memberikan surat keterangan domisili atau form DGT-1 yang telah divalidasi otoritas pajak di Belanda tertanggal 15 Februari 2017. Kemudian pemilik merek Sharingla adalah SIM British Virgin Island atau SIM BVI yang memberikan hak eksklusif kepada SHIM BV yang berkedudukan di Belanda. Kemudian nomor 5 juga dari pertimbangan hakim mempertimbangkan penerapan persetujuan penghindaran Belanda pajak berganda antara Indonesia dengan Belanda sehingga putusan yang dihasilkan yaitu membatalkan uh, putusan pengadilan pajak nomor PUT strip 012982.13 garis miring 20 garis miring PP garis miring M titik XA tahun 2023 pada tanggal 27 Februari 2023 dan mengabulkan seluruh permohonan serta menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara 2.500.000. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Izin stop share ya, Pak. Oke, makasih Desi. Saya pikir ini cukup menarik kasusnya ya. Iya, Pak. Pertama, ini menyangkut P3B ya. Kita diskusi aja, sharing aja ya. Minta kapan saya, tolong saya koreksi kalau saya salah ya. P3B ini dimanfaatkan oleh oleh wajib pajak lah anggapnya pemohon banding bahwa itu ada fasilitas P3B. Tapi pihak DJP atau terbanding, kita pihak DJP aja biar gampang ya. Terbanding pemohon banding kadang-kadang pihak DJP itu menganggap tidak berhak memakai P3B karena itu berkedudukan di Virgin Island. Betul gitu ya? Virgin Island. Sehingga kita dengan Virgin Island itu tidak punya P3B. Yang kita punya ada dengan Belanda. Kan gitu ya? Ini masalah fasilitas P3B. Kemudian keputusan hakim bahwa melihat
karena kita tidak ada agreement dengan dengan Virgin Island, sehingga menolak untuk menggunakan P3B dan akhirnya menolak juga gugatan dari wajib pajak. Kemudian setelah putusan hakim, banding tersebut kalah, wajib pajak, dia melanjutkan ke MA untuk mengajukan PK, peninjauan kembali. Kan gitu ya? Di sana diberikan penjelasan atau bukti tambahan opung bahwa domisili dan sudah disahkan oleh otoritas pajak Belanda bahwa dia domisilinya di Belanda, bukan di Virgin Island. Gitu ya? Sehingga dengan demikian, maka berhak memperoleh P3B dan mengabulkan pemohon banding. Gitu bukan nggak, Des? Iya, betul, Pak. Itu barangkali ini menarik saya pikir ya. Karena pemaparan P3B ternyata P3B yang sudah pernah kita diskusikan itu banyak manfaatnya. Mana? Nanti saya akan coba, ya saya sih nggak maksud sekaligus akan memberikan materi mengenai transfer pricing hubungan ya. Ini menarik karena banyak kasus transfer pricing, tapi nggak seluruhnya diselang-selang dengan diskusi barangkali. Hari ini mau satu orang atau dua orang menyempatkan presentasi. Kita berapa kali pertemuan lagi sih? 6 lagi ya. Ini ada 12 berarti harus dua orang ya. Betul nggak? Dua orang, satu hari dua orang sama seorang sendiri. Masih ada 13 orang lagi, Pak. 13 orang lagi. Berarti bolehlah satu orang lagi. Atau silakan, Des. Barangkali mau ada pertanyaan, mau diskusi, mau silakan. Ayo, ayo dong. Kita diskusi. Ini kan tahun depan udah jadi sarjana ini. Ya, tahun 2025 jadi sarjana. Ayo kita diskusi ya. Skripsinya masih skripsi? Masih skripsi nggak? Masih, Pak. Mau mengambil apa skripsinya? Pajak, tapi masih belum tahu sih, Pak, kalau saya pribadi. Ya, ya oke. Siapin aja artikelnya ya. Udah beres artikelnya. Belum, Pak. Ya, siapin aja artikelnya ya, yang ini. Ada lagi yang mau presentasi siapa? Kalau memang ini kan harus sambil nunggu diskusi. Halo, ayo, Izin menjawab Pak saya Pak. boleh. Nanti kalau udah dikirim ke Google Classroom ya, MPPT-nya ya. Baik, PPT-nya. Bapak. Oke, biar saya juga kita sama-sama belajar ya. Lovenita, Levantina, Yosefin. Saya panggilnya Yosefin atau Love? Loven aja Pak. Loven. Oke, Loven. Silakan Loven. Selamat siang yang saya hormati Bapak Dr. Endang, Mahfudin, dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Loventina Josephine Prasetyo dengan NPM 2110631030096. Dalam kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas saya mengenai analisis putusan pengadilan pajak mengenai royalti. Nomor putusannya PUT strip 006729.13 garis miring 2023 garis miring PP garis miring M titik CB tahun 2024. Tanggal putusannya itu 7 Agustus 2024. Pihak sengketa yaitu pemohon banding yaitu PT Idemitsu Lube Indonesia. Lalu terbandingnya itu Direktur Jenderal Pajak. Jadi PT Idemitsu Lube ini itu salah satu perusahaan terbesar di Jepang yang bergerak pada sektor minyak dengan pabrik dan kantor cabang yang tersebar di seluruh dunia. Ini tuh PT-nya ini anaknya dari PT Idemitsu Kosan. Pokok sengketanya itu koreksi terbanding atas objek pajak royalti senilai Rp 3.606.626.070.
yang tidak disetujui oleh pemohon banding. Menurut terbanding, koreksi fiskal positif atas kewajaran transaksi hubungan istimewa sebesar 2,883,374 USD yang terdapat dalam SKPLB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022. SKPLB ini surat keterangan pajak lebih bayar. Lalu ada juga koreksi pajak PPh 26 atas dividen Rp 3.606.626.070 melakukan secondary adjustment berdasarkan peraturan nomor PR strip 22/PJ/2013. Secondary adjustment ini adalah dividen yang seharusnya dibayar dan dipotong PPh pasal 2-nya, yang dimana seharusnya perusahaan harus membayar kekurangan bayar pajak. Lalu terbanding mempertahankan koreksi penyesuaian fiskal positif atas kewajaran transaksi hubungan istimewa sebesar 2,883,374 dolar yang terdapat dalam SKPLB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020. Terbanding berpendapat untuk mengenakan tarif 10% karena pemohon banding telah memenuhi persyaratan formal PR strip 25/PJ/2018 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak ringan, sehingga tarif yang berlaku adalah dengan P3B. Menurut pemohon banding, pembayaran royalti dari pihak afiliasi seharusnya tidak dilakukan. Pemohon banding telah memanfaatkan merek-merek dalam Serat B, sehingga pemohon banding wajib membayar royalti kepada pemilik merek melalui IKC sebagai pihak yang mengikat perjanjian lisensi dengan pemilik merek. Secara substansi, transaksi pembayaran royalti merupakan transaksi dengan pihak independen, sehingga koreksi yang dilakukan oleh terbanding adalah tidak berdasar. Pembayaran royalti diperolehkan menurut ketentuan perpajakan pasal 6 UU PPh. Jadi itu dia sama aja kayak perusahaan konduit. Jadi sebenarnya ini si perusahaan yang satunya ini, yang anak perusahaannya ini itu nggak perlu membayar royalti lagi karena si IKC-nya udah bayar. Jadi dia si IKC ini cuman dapat hasil keuntungan aja dari yang di Indonesia. Terus pembayaran royalti tidak dapat dikategorikan sebagai dividen terselubung karena tidak sesuai dengan definisi dividen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU PPh dan pasal 26 UU PPh. Lalu pemohon banding telah melakukan pemotongan PPh 26 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pertimbangan hakim, pembayaran royalti oleh pemohon banding kepada IKC telah diteruskan kembali oleh IKC dalam jumlah yang sama kepada pihak ketiga independen sebagai pemilik harta tidak berwujud berupa merek dalam kategori trademark B yang telah dimanfaatkan. Lalu pembayaran royalti oleh pemohon banding sesungguhnya dilakukan dengan pihak independen. Pemanfaatan harta tidak berwujud oleh pemohon banding berupa trademark produk non-idemitsu. Pembayaran kepada IKC hanya merupakan transaksi pass-through kepada pihak ketiga sebagai pemilik merek yang independen. Secara faktual, pemohon banding terbukti dapat mendistribusikan berbagai merek pelumas non-idemitsu, yakni merek dalam kategori trademark B, sehingga mendapatkan penghasilan. Putusan hakim membatalkan seluruh koreksi terbanding yaitu DJP dan mengabulkan pemohon banding PT Idemitsu Lube Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kalau sedikit mungkin kayak saya tangkap, ini kasusnya hampir sama ya. Yang pernah saya kasih contoh ya, bayar royalti tapi tidak diakui oleh DJP, kan gitu ya. Hampir Iya, Pak, sama. betul. Tidak diakui, dianggap sebagai dividen. Jadi koreksi fiskal. Jadi harus bayar pajak dividen. Kan gitu ya, Loven? Iya, Pak. Nah, kebetulan kalau ini kan sudah ini apa? Sudah positif tidak dalam posisi yang laba sehingga harus bayar. Nah, yang kemarin selain royalti yang saya kasih contoh itu juga ada intragroup service. Di sini khusus untuk royalti hampir sama ya. DJP tidak mengakui pembayaran royalti itu intinya ya. Loven betul nggak Loven? Iya, Pak, betul.
Karena apa alasannya? Karena karena katanya si yang PT Idemitsu itu dia punya apa lebih banyak dividennya gitu. Harusnya dia juga bayar pajak, bayar royaltinya lebih daripada seharusnya. Bayar royaltinya. Coba. Kembali. Kenapa dikoreksi alasannya? Itu yang paling penting. Menurut terbanding, ya. Fiskal positif kewajaran transaksi ini koreksi melakukan segala adjustment berdasarkan batas. Royalti atau transfer pricing ini? Royalti, Hubungan istimewa. Ah, royalti. Ada dua sih sebenarnya ada gitu, dua. tapi di Oke. itunya fokusnya royalti di apa Mana coba? di tulisannya. Banding memenuhi persyaratan mana kalau P3 kalau ini royalti dari kasus terbandingnya. Ya, Itunya Pak, apa namanya? yang menurut koreksi atas PPh atas dividen, ini koreksi atas hubungan istimewa harga. Mana koreksi dari DJP yang menyatakan dari royalti? Apa ya? Yang ini koreksi pajak PPh 26. PPh pasal 26 karena apa koreksi? Maksud saya kan ini dividen kaitannya. Ya, ada nggak menyatakan bahwa ini sebenarnya bayar royalti gitu? Nggak ada. Mau itu apa namanya putusannya aja ya Pak, kasus putusannya saya buka ya. Oh, nggak usah. Iya, maksudnya tolong di PPT-nya, ini kasusnya dividen atau royalti atau hubungan istimewa. Kasusnya kan berasal dari menurut terbanding dulu kan? Iya kan, Noven? Iya. Tolong nanti kalau bisa PPT-nya dijelaskan bahwa di sini koreksi PPh. Kalau bumi dari dividen, koreksi dianggap dividen, padahal ini merupakan pembayaran royalti. Nggak apa-apa gitu atau gimana? Saya nggak tahu sih. Nomor dua coba. Saya tadi kamu pembahasannya mengenai royalti, putusannya juga mengenai royalti, tapi menurut terbanding nggak ada ini. Ya, di sini kan jelas pembayaran royalti dari pihak wajib seharusnya tidak dilakukan. Maksudnya gimana? Menurut pemohon banding kan berarti WP, Open. Iya. Pembayaran royalti dari pihak aplikasi seharusnya tidak dilakukan. Maksudnya gimana? Bayar nggak dia? Pemohon banding bayar nggak? Coba. Oh ya. Nah, terus tapi menurut ini, coba menurut pemohon banding, menurut saya nah ini pembayaran royalti dari pihak afiliasi seharusnya tidak dilakukan. Ini kan menurut pemohon banding. Jadi gimana maksudnya ini nomor satu? Saya belum paham, belum. Itu maksudnya tuh sebenarnya udah dibayar royalti sama pihak independen ya Pak, sama si yang IKC yang utama, pihak utama. Yang bayarnya, maksud saya pemohon bandingnya bayar royalti nggak? Dia udah bayar dari siang, si Iya. IKC itu udah ngebayarin untuk dia gitu Pak. Jadi yang dikoreksinya dia untuk bayarin terus yang sebentar saya belum paham nih. Karena Coba yang si lain bisa bantu. Yang saya coba yang lain bisa paham nggak? Coba. Nulisnya perlu dikoreksi atau saya nggak paham terus terang nih. Apa yang dimaksud pembayaran royalti dari pihak afiliasi? Afiliasi seharusnya tidak dilakukan. Nggak paham saya. Maksudnya ini gimana? Bantu-bantu saya. Yang lain ada? Coba. Saya coba tanya yang lainnya. Sabila, coba menurut Sabila gimana Sabila presentasi Loven nih? Coba menurut kamu, Sabila, Ya, Pak. coba kamu bisa jelasin nggak yang apa presentasi dari Loven? Sedikit aja nggak apa. Ya, Pak, menurut saya, jadi tuh pihaknya Idemitsu Loop Indonesia ini udah ngebayarin royalti ke Mm-mm, IKC-nya Jepang. mm-mm. Tapi eh, it- tapi itu tuh cuma kayak kayak istilahnya kalau menurut eh, pemohon banding itu pas stroke aja gitu. Maksudnya kayak nanti dibayarin lagi ke
pihak independennya gitu yang punya si merek ini, yang punya Hmm. si merek pedagangnya. Jadi tuh pihak IKC itu punya semacam perjanjian sama pihak independen yang punya apa namanya tuh hak cipta itu. Jadinya jadinya tuh jadinya tuh em, si menurut berbanding juga DJP-nya, menurut DJP-nya itu si em, antara pihak IKC sama pihaknya Idemitsu Indonesia ini tuh ada kayak hubungan istimewa gitu Kak. Ya, karena punya apa namanya tuh eh, punya apa ya, punya kesamaan gitu loh. Punya kesamaan hubungan istimewa gitu. Jadinya itu jadi itu menurut DJP itu dividen terselubung gitu dianggapnya, bukan royalti seharusnya gitu Pak. Menurut pendapat saya. Jadi yang dikoreksi itu delta loop-nya atau IKC-nya yang dikoreksi. Kalau di sini Idemitsunya Pak. Idemitsu. Terus, tapi di sini pemohon membayar royalti dari pihak afiliasi seharusnya tidak dilakukan. Maksudnya apa? Afiliasi itu yang mana? Ya, IKC atau delta loop? Saya kata-kata ini yang belum saya paham. Destia, ada saran? Ada ini? Coba, mungkin saya lambat nangkep mungkin. Ya, bantu bantu Loven menjelaskan coba ke saya. Destia, ada saran? Kalau dari Disti masih muter-muter juga sih Pak. Hah? Dari Disti masih muter-muter juga sih Pak. Mungkin mau baca keputusannya langsung kan ya Pak, gimana Pak? Kalau Ya boleh bisa aja. Ya dulu boleh Pak. aja. Monggo aja. Monggo. Monggo. Silahkan. Saya sih belum. Ya punten barangkali saya rada lambat untuk memahaminya. Loven, mana Loven? Mau buka putusan pajaknya, Pak. Boleh. Mangga. Yang penting-penting sih saya bisa summary-nya ya, tapi ya nggak apa-apa. Buka dulu putusan pajak. Terus. Akan itu berasal dari koreksi negatif itu atas pajak nggak usah. Koreksi atas koreksi negatif. Terus penghasilan pasal pasal pajak penghasilan. Asal koreksi negatif. Ini berarti kewajaran transaksi dianggap sebagai dividen. Ya, ini lihat dulu. Nah, so, atas sedikit.
bahwa koreksi dasar pengenaan PPN atas dividen terkait dengan koreksi fiskal positif atas kewajaran transaksi. Jadi dianggap dividen kali terselubung gitu barangkali ya maksudnya. Terus. Ah, lama juga saya harus pelajarin detail juga nih. Nah ini kan jelas. Pemohon banding tidak setuju dengan taraf terbanding sebesar 3 dan pajak hasil bersih sebesar yang berasal dari asukan dari adjustment atas pembayar royalti dengan alasan sebagai bentuk pembayaran royalti dari pihak bersih seharusnya tidak dilakukan karena tidak dapat dikategorikan sebagai dividen. Nah, ini jelas, eh, jadi dianggap sebagai royalti. Pembayar royalti tidak dapat dikategorikan sebagai dividen karena terselubung karena tidak sesuai dengan definisi dividen. Ya itu, jadi dia pembayar royalti mungkin dianggap sebagai dividen, dia kategorikan sebagai dividen gitu ya, Loven atau gimana, Loven? Ven? Ya, Pak. Ini jelas nih bahwa pemohon banding berpendapat bahwa korupsi yang dilakukan oleh terbanding atas minta royalti dari pihak komisi adalah tidak tepat. Saya nggak paham ini ya. Koreksi atas pembayar royalti seharusnya tidak dilakukan pemohon banding. Wah, koreksi yang dilakukan oleh terbanding atas pembayar royalti dari pihak afiliasi adalah tidak tepat. Lebih jatuh, banding menyampaikan pemanfaatan merek-merek terhadap perbanding wajib membayarkan royalti kepada pemilik merek. Oh, oh, jadi disangkanya sebagai afiliasi padahal kepada independen gitu ya, Noven? Iya, Pak. Jadi pihak afiliasinya itu si IDC-nya itu, IKC-nya Bukan royaltinya yang dia nggak diakui, tapi bukan afiliasinya harus digarisbawahi. Kan? Oh, ya, ya udah, oke. Kalimatnya aja yang harus diperbaiki, ya. Bukan sebagai kepada afiliasi pembayaran melainkan kepada pihak independen. Itu yang harus dijelaskan, ya. Pak. Oke, bisa paham? Jadi disangkanya sebab kepada pihak afiliasi, padahal sebenarnya kepada pihak independen. Jadi IKC hanya meng, mau hanya lewat aja gitu ya, maksudnya ya. Iya, Pak. Dari tadi kayak gitu. Ya, sayanya lambat loading. Oke, mana? Ada lagi yang mau ini, yang mau share atau mau apa nanya, monggo silakan. Pada nanya dong, jangan saya aja yang nanya. Oke, kalau nggak ada saya izin share screen. Ini mungkin materi saya kasih, tapi tidak saya jelaskan sekarang, tapi bertahap sedikit, sedikit, sedikit ya. Oke, saya izin share screen ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kita diskusi mengenai transfer pricing. Ya, ketentuan transfer pricing di Indonesia. Gambaran aja. Kan tadi juga sudah ada apa sih ya? Kenapa sih transfer pricing? Ya ini lagi ramai. Kalau ada
ini apa baca kasus-kasus di DJP banyak atau koreksi banyak mengenai transfer pricing. Ya, oke. Ini dasarnya peraturan kenapa ada istilah transfer pricing dan aturannya kayak gimana sih? Ini adalah ah, mengenai surat DJP, pemberi kewajiban pajak, terus dua DJP lagi, peraturan DJP tanggal 6 2010 antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa mengenai kelaziman, kewajaran usaha dalam transaksi. Itu intinya ya. Sekarang ini intinya ke transfer ini adalah prinsip ini, ini ya, itu intinya. Bagaimana penerapan prinsip kewajaran dan kejelian usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang punya hubungan istimewa. Ya, kemarin jadi hubungan istimewa. Nah, udah tahu kan bagaimana hubungan istimewa itu bukan karena sama pacar. Di sini nggak ada Muhammad, Adrian, Widiantoro. Cowoknya cuma sendiri, Hah? Iya, Pak, yang Riko itu, Pak, gak bisa hadir untuk Oh, Zaki juga. oke. Adrian, saya panggil Adrian. Tuh. Jadi bukan si kabupaten umpamanya nih. Adrian punya hubungan istimewa sama Zelda umpamanya. Bukan itu ya. Hubungan istimewa itu kita coba jelaskan